Kami membuka hati kami untuk Roh-Mu menjamah, Roh-Mu melawat, Roh-Mu membangkitkan, Roh-Mu memperbaharui. Terima kasih Yesus. Mari dengan segenap hati saudara, buka hatimu untuk Tuhan. Izinkan Roh-Nya bekerja, izinkan Roh-Nya berkarya. Terima kasih Yesus. Roh Kudus penuhi hatiku, Roh Kudus jamahlah hatiku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Roh Kudus jagai hidupku. Roh Kudus urapi hidupku. Engkau kekuatan dalam jiwaku.
kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah sekarang, ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Dicurahkan sekarang, ku rindu kuasa Roh Kudus penuhi setiap kehidupanku. Curahkanlah sekarang, ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Sekali lagi katakan, dicurahkan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, saudara. Nantikan pribadi Yesus. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhi. Curahkanlah sekarang, ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Ku rindu karya-Mu Roh Kudus nyata di dalamku. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau menerima firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas hari ini. Kami datang Tuhan, membawa hati kami, membawa pikiran kami, membawa hidup kami Tuhan. Kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang mengajar setiap kami, seperti Engkau mengajar murid-murid-Mu Tuhan. Seperti Engkau berkata kepada setiap mereka Tuhan. Seperti Engkau menguatkan setiap mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu juga yang akan menguatkan setiap kami. Dimanapun kami akan berjalan, dimanapun kami akan pergi, dimanapun kami akan menghadapi segala sesuatu, kami percaya Tuhan, ada karya Roh Kudus, ada kuasa Roh Kudus yang menyertai setiap kami. Tuhan, kami mau persiapkan semuanya. Kiranya Engkau yang ambil alih, Engkau yang memimpin, Engkau yang menguasai, sehingga tidak ada satupun yang dapat mengganggu firman-Mu berada di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Seringkali pada waktu kita menanti, banyak orang tidak sabar, ya. Dan saya lihat banyak orang Kristen hari-hari ini diombang-ambingkan sama pengajaran-pengajaran yang gak betul. Dan di dalam pengajaran yang gak betul, seringkali iman kita goyah. Kita dihadapkan kepada orang-orang yang bilang, oh Tuhan Yesus gak mati. Oh Tuhan Yesus begini dan lain sebagainya. Oh ada pengajaran Kristen yang begini. Kita mulai goyah saudara-saudara. Kita melihat kok hal ini lebih menarik. Kita nggak pernah dengar, kita nggak pernah tahu. Ternyata ada fakta-fakta lain. Kita nyangkanya demikian. Tetapi pada waktu kita goyah, pada waktu banyak orang percaya kepada Injil-Injil yang lain, mereka mendapati bahwa segala sesuatunya itu mulai nggak sama. Dan banyak daripada mereka menjadi kecewa. Kenapa kecewa? Karena apa yang mereka pelajari sebelumnya, apa yang mereka tahu sebelumnya gak sama. Terus kalau sudah pengajarannya beda, kita kenal Tuhan yang beda, pengharapannya pun berbeda saudara-saudara. Janjinya pun berbeda. Dan pada waktu kita mendapati janji itu gak sama. Kenapa?
Allahnya beda. Kita kenal Allah yang lain. Kenapa? Tidak sesuai. Mulailah kita kecewa. Pengharapan yang kita bilang, Tuhan bikin ini, Tuhan bikin itu. Tidak ada semuanya. Kita mulai kecewa, kita mulai kecewa, kita mulai kecewa. Kita mulai meninggalkan Tuhan. Dan saya lihat orang-orang yang meninggalkan Tuhan, hidupnya nggak sama. Mereka nggak punya kasih lagi. Mereka jadi jahat. Mereka jadi anti. Betul? Seringkali kalau kita bilang, ayo ke gereja, ayo kita bilang tentang firman, mereka langsung tolak luar biasa. Orang-orang yang kecewa, jadi jahat saudara-saudara. Dan inilah tipikal orang-orang yang ada sekarang. Karena pengajaran yang salah, dia mengenal Tuhan yang salah. Dia menerima janji yang salah, pengharapan yang salah. Dia kecewa dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Kasihnya nggak ada. Dan hari ini saudara-saudara, saya akan mengambil satu tema, yaitu ajaran Kristus di dalam kenaikan Tuhan Yesus. Ajaran Kristus. Kenapa kok saya mau ambil tema ajaran Kristus? Karena menurut saya ini yang terpenting. Bahkan pada waktu saya membaca perikop. Kisah para Rasul 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Tolong dibukakan. Kisah para Rasul 1 ayat yang ke-1 sampai yang ketiga. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Siapakah orang yang menulis ini? Dia Lukas. Dia yang menulis kitab Injil Lukas. Dan dia juga tulis kisah para rasul. Dia tujukan kepada yang mulia Theophilus, seorang yang sama. Tentang apa? Segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Terus ayat yang kedua. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Terus yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Yesus hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri. Dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Setiap hari. Pada waktu dia menampakkan diri pada murid-muridnya. Dia mengatakan apa? Tentang kerajaan Allah. Dia mengajar. Terus dia tulis, dia ngomong. Dia perlengkapi murid-muridnya. Supaya apa saudara-saudara? Kita buka lagi di Lukas 1 ayat yang 1 sampai yang keempat. Kenapa kok Tuhan terus ngajar terus? Karena ini. Lukas itu tahu pada waktu itu Theophilus yang mulia, dia cerita ini. Di bukunya yang pertama, di kitab Lukas. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Perhatikan baik-baik. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita. Ada berita, ada Injil. Beda saudara. Saya katakan apa? Pada waktu orang di sana, mereka menciptakan sebuah cerita-cerita tentang Yesus. Kenapa? Yesus pada waktu itu viral, fenomenal. Semua orang kenal. Dan pembahasan topik tentang Yesus adalah pembahasan yang lagi dinanti-nantikan. Dan pada waktu mereka tahu, mereka mulai cerita siapa Yesus. Oh Yesus ini, Yesus ini, Yesus ini, Yesus ini. Mulai cerita. Saya boleh katakan kalau banyak orang cerita tentang berita tentang Yesus. Berarti mereka juga bikin isu. Bikin gosip. Bikin sesuatu yang gak benar juga. Betul kan? Ajaran-ajaran palsu juga ada. Dan Lukas tahu. Lukas tahu waktu itu ada pengajaran palsu. Sehingga dia tuliskan segala sesuatu dengan benar. Terus ayat yang kedua sampai yang keempat. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Ayat yang ketiga. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama
dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukan dengan teratur bagimu. Kenapa? Ayat yang keempat. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Saudara-saudara, perbedaannya berita dengan Injil ini adalah ada suatu hal yang berbeda. Berita hanya menciptakan sesuatu yang fenomenal, cerita-cerita yang menarik, cerita-cerita yang spektakular. Tetapi Injil membawa kebenaran, saudara-saudara. Ini perbedaannya. Sehingga pada waktu kita kembali ke ajaran Kristus yang sungguh-sungguh, ini adalah kebenaran. Bukan cerita, bukan dongeng, ini kebenaran. Dan seringkali kebenaran ini yang telah dilupakan oleh banyak orang. Dan pada waktu banyak orang itu, banyak juga yang disesatkan. Ajaran palsu, ajaran yang aneh-aneh mulai menyesatkan mereka. Dan pada hari ini juga, saya mau katakan saudara-saudara, kita harus pegang ajaran Tuhan yang betul. Ajaran Kristus yang betul. Supaya apa? Supaya kita mengenal Tuhan yang betul. Sifatnya yang bagaimana. Dia lakukan apa. Sehingga pada waktu kita mengenal Tuhan yang betul, ada pengharapan yang betul. Saudara-saudara, Injil Kristus itu adalah kebenaran sejati. Bukan kebenaran yang didirikan oleh manusia. Bukan karena logika. Bukan karena sesuatu hal yang menarik. Bukan. Kebenaran yang sejati. Yang sesungguhnya mungkin kita gak suka. Ya kan? Yang sesungguhnya sulit untuk dilakukan, betul. Tetapi itulah kebenaran. Loh, Pak, kalau Injil Kristus adalah kebenaran, kalau perjanjian lama, hukum Taurat bagaimana? Betul ya? Bagaimana dengan hukum Taurat? Kita buka firman-Nya. Matius 5 ayat yang ke-17. Tuhan Yesus katakan demikian. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ada satu perbedaan saudara-saudara. Kalau Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mengajarkan supaya dia menggenapi, dia mengimplementasikan apa yang ada di dalam hukum Taurat dan esensinya. Sementara kalau kita belajar tentang hukum Taurat dan kitab para nabi, semuanya menuntut kepada apa yang kita lakukan dan apa yang kita salah. Kalau kita ada salah, ada hukumannya. Tetapi Tuhan Yesus berbeda. Dia mengajarkan semuanya bisa dilakukan. Engkau tidak lagi dituntut untuk melakukannya karena dosa. Tetapi engkau melakukannya karena kau mengasihi Tuhan. Beda saudara-saudara. Kalau hukum Taurat sama seperti hukum dunia. Kita kerjakan sesuatu, kita terima upah. Betul? Kalau kita kerja baru kita terima gaji. Tetapi Yesus berkata berbeda. Kamu kenal aku, kamu terima aku akan berikan kamu surga. Dan seluruh berkat di dalam surga, aku berikan di depan. Anggapannya seperti apa saudara-saudara? Kita belum kerja, kita baru mau kerja, sudah dikasih modal, dikasih mobil, dikasih rumah. Ini kebalik dengan sistem dunia. Kalau orang dunia, kita kerja pelan-pelan, baru nyicil mobil, baru nyicil rumah. Tetapi berbeda dengan Kristus. Dia berikan semuanya di depan. Itulah kasih karunia saudara-saudara. Keselamatan diberikan di depan. Pada waktu kamu percaya, pada waktu kamu menerima Yesus, kamu menerima keselamatan. Injil Kristus, pengajaran Kristus berbeda. Kalau saya boleh katakan pengajaran Kristus lebih superior. Kok bisa superior? Karena bisa dilakukan. Karena lebih masuk akal. Karena lebih indah saudara-saudara. Kita dituntut untuk melakukan perintahnya karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena hukuman, bukan karena kita takut. Enggak lagi kita takut. Oh kalau kamu enggak lakukan ini kamu masuk neraka. Kamu enggak lakukan ini kamu bakal ini. Kamu ada kutuk ini. Enggak. Kamu lakukan semuanya.
Kamu lakukan perintahnya cuman karena dasar kamu mengasihi Kristus. Berbeda saudara-saudara. Tetapi saudara, saya tahu ajaran Kristus gak mudah. Ajaran Kristus susah. Salah satunya saudara-saudara kita buka di dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Matius 28 ayat ke-19. Ini firman Kristus, ajaran Kristus pada waktu dia naik ke surga. Dia bilang begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perhatikanlah, jadikan semua bangsa muridku, saudara-saudara. Dan pada waktu itu juga dia declare kita semua sebagai pengajar, sebagai guru. Tuhan gak pengen kita menjadi Kristen yang cuma nonton. Tuhan gak pengen kita jadi seorang Kristen yang cuma komentar. Tetapi Tuhan mau kita menjadi seorang Kristen yang maju, yang ditonton. Apa bedanya, Pak? Banyak kita sekarang orang-orang Kristen tuh suka cuma nonton. Kalau saya boleh tahu, penonton sepak bola itu jauh lebih rame daripada orang yang main. Betul ya? Yang sesungguhnya main sepak bola dan sesungguhnya mereka betul-betul bisa, itu cuma sedikit. Yang nonton banyak sekali. Yang komentar juga banyak. Dan kalau saya dengar orang-orang yang lagi nonton bola gitu ya, mereka serasa lebih jago daripada yang main. Betul ya? Kalau dioper sekarang ini pasti gol, ya kan? Kalau dia begini pasti gak masuk. Wah, ngomongannya, komentarnya jauh lebih jago. Tetapi kalau sudah di lapangan, wah, beda cerita. Betul ya? Demikian juga dengan Kristen-Kristen. Sekarang mereka suka nonton. Nonton apa yang baik. Wah, ini bagus. Ini indah, ini mewah, ini begini. Dia suka nonton. Selain dia suka nonton, upgrade. Mulai dia bisa komentar. Kenapa? Karena dia sudah nonton banyak. Dia tonton banyak, dia mulai komentar. Oh, kalau ini kurang ini, kalau si A kurang ini, kalau si B kurang ini. Betul ya? Oh, kalau ini kurang ini semua. Dia mulai bisa komentar. Kenapa? Karena dia banyak cuman melihat. Tetapi Tuhan mengajak kita menjadi seseorang yang berbeda. Supaya kita menjadi orang yang dilihat. Apa itu orang yang dilihat? Orang yang melayani, orang yang mengajar, orang yang melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Ini berbeda saudara-saudara. Pada waktu kita mulai melayani, kita nggak menjadi orang yang melihat lagi. Kita menjadi orang yang dilihat. Pada waktu kita mulai mengajar, kita mulai nggak menghakimi. Bahkan mungkin kita mulai dihakimi. Pada waktu kita mulai misi, kita mulai gerak, kita memberikan sesuatu, orang mulai memandang kita sebagai kemuliaan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Saya boleh katakan, apa yang Tuhan mau, bahwa kita memiliki pengajaran Kristus yang keras. Poin yang kedua, ajaran Yesus adalah makanan yang keras. Ajaran Kristus itu makanan yang keras, saudara-saudara. Bukan lagi kita mau terus dienakkan, enggak. Sesuatu yang keras. Yang memimpin kita semua untuk maju. Enggak enak-enakan, enggak cuma duduk gerak. Keras. Saking kerasnya saudara-saudara, kita buka di Ibrani 5 ayat 11-14. Berbicara tentang makanan lembut dan keras. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan terus. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kita semua itu dalam waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu dan bukan makanan keras. Terus, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran.
sebab ia adalah anak kecil. Terus 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara-saudara, ajaran Kristus itu makanan yang keras. Bukan hal yang dasar lagi, berbeda. Dan kita dihadapkan supaya kita menjadi dewasa. Bukan kanak-kanak. Kita mengenal mana yang baik, mana yang jahat. Kita yang mengenal ajaran yang baik, ajaran yang jahat. Kita mengenal Yesus itu melalui ajarannya. Ini makanan keras, saudara-saudara. Saya teringat sama anak saya. Anak saya itu masih 3 tahun, saudara. Kemarin liburan Lebaran, kita nggak ada pembantu. Dan saya merasa kesulitan menghadapi anak ini. Kenapa? Kalau makan harus semua lauknya digunting sampai halus, saudara. Jadi saya mulai ya, dari pagi gunting, ya siang gunting, malam gunting. Kalau ada guntingnya yang agak besar gitu ya, kalau dia makan muntah, waduh, capek, sedih, ya kan? Satu kali kita juga ada di restoran gitu kan, nggak mungkin kita cuman gunting bisa bagus, nggak bisa, cepet-cepet, repot, capek gitu. Kita gunting cepet-cepet, dia makan, waduh, malunya minta ampun, betul ya? Anak muntah di restoran, malu. Saya nggak bisa lihat orang-orang yang di sekitar saya, cuma bisa lihat fokus kepada anak saya dan fokus keluar, saudara, jendela. Kenapa? Malu. Tapi saya bilang, nggak bisa anak ini kita makan digunting terus sampai sini. Mau sampai kapan? Anak ini harus beranjak dewasa dan harus bisa mengecap dengan baik makanan-makanannya. Kenapa? Pada waktu dia mengecap makanannya, dia baru tahu ada nutrisi, ada rasa dan lain sebagainya. Demikian juga Yesus mau kita menjadi dewasa. Dia nggak mau kita cuma menelan segala sesuatu yang susu, yang enak didengar, yang gampang. Enggak. Tuhan mau kita beranjak dewasa juga. Mengecap kebenaran, saudara-saudara. Walaupun keras, walaupun penuh effort, tetapi itu yang Tuhan mau. Ajaran Yesus itu keras, saudara. Kalau enggak keras, ahli Taurat, orang Farisi, enggak tersinggung. Enggak marah, enggak dendam. Karena omongannya keras, menyinggung mereka. Supaya mereka bertobat. Keras. Ajaran Yesus itu keras. Sehingga banyak murid-muridnya juga meninggalkan dia dan kecewa. Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kecewa. Kenapa? Karena pengajarannya yang keras. Tuhan Yesus cerita tentang dia harus mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Pengajaran yang susah. Mereka harus ikut dalam komunal. Ada perjamuan kudus. Satu di dalam daging dan dalam darah Kristus. Pengajaran yang susah, keras. Mereka pergi. Ajaran Kristus itu keras. Seperti kuk. Ya. Matius 11 ayat yang 29 sampai 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara-saudara, kuk itu gak ada yang lembut. Kuk itu gak ada yang kayak jelly, gak ada. Kuk itu dari kayu keras. Kalau kita dipasang segala sesuatu yang keras, itu keras, saudara. Gak enak. Tetapi Tuhan katakan apa? Ayatnya tolong. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ajaran Yesus ada ketenangan di dalam jiwa kita. Ajaran Yesus keras betul, tetapi jiwamu tenang. Ajaran Kristus keras betul, tetapi ada keselamatan. Ajaran Kristus keras betul, tetapi di sana ada pengharapan. Amin, saudara. Poin yang terakhir, pengharapan dalam Kristus tidak mengecewakan. Kita ikut Tuhan, kita ikuti ajarannya, kita ikuti perintahnya. Saya mau katakan satu,
pengharapan kita di dalam Kristus yang kita kenal dengan betul gak mungkin mengecewakan. Kita buka dulu di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-3 sampai yang ke-4. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-3 sampai yang ke-4. Sampai yang ke-5, sorry. Selesai itu Tuhan Yesus berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah, ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, dengan murid-murid, yang ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Ada pengharapan tentang janji Bapa. Apa janjinya? Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat yang kelima, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, pengharapan yang pertama, ada Roh Kudus. Selama 10 hari ke depan, kita akan mendengarkan tentang Roh Kudus. Bagaimana dia menjadi seorang penolong, pendamping, penguat, memberikan kuasa, memberikan semuanya banyak hal. Kepastian tentang hidup yang kekal. Dan ini yang dijanjikan Tuhan, pengharapannya tentang Roh Kudus. Dan percayalah saudara-saudara, kalau kita ikut pengajaran Yesus yang betul, Roh Kudus itu juga ada di hidup kita. Amin. Roh penolong itu ada di hidup kita, memimpin kita. Terus kita buka di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai yang ke-52. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Terus, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Saudara-saudara, murid-murid melihat Tuhan naik ke surga, mengangkat tangannya memberkati mereka. Saya percaya Tuhan yang ada di surga yang sedang mengangkat tangannya juga sedang memberkati kita semua yang ada di tempat ini. Amin. Dia memberkati kita, saudara. Pengharapannya gak berhenti. Janjinya masih tetap ada. Dan kita akan mengecap semuanya hal itu. Itu yang Tuhan janjikan. Maka dari itu janganlah kamu khawatir dan takut lagi. Bawa semua perkaramu di dalam Tuhan. Percayalah dengan sungguh-sungguh kalau pengharapan di dalam Tuhan itu sungguh betul dan tidak mengecewakan. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Yang terakhir saudara, kenapa kok saya bilang pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan? Karena sesungguhnya saya mengecap pengharapan dari Tuhan. Dan saya masih terus berharap kepada Tuhan. Kok bisa? Selama hidup saya mengalami banyak masalah, betul. Masalah tambah hari gak tambah sedikit, tapi masalah tambah banyak. Mulai dari kerjaan, keluarga, ya, dan banyak hal, masa depan. Khawatir, takut. Tapi saya di dalam ketakutan, di dalam masalah, di dalam tekanan, saudara-saudara, saya mengandalkan Tuhan. Dan pada waktu saya mengandalkan Tuhan, firman Tuhan itu betul-betul hidup. Dan firman Tuhan itu betul-betul menguatkan. Satu firman saudara yang menguatkan saya bulan-bulan kemarin. Markus 7 ayat yang ke-37. Markus 7 ayat yang ke-37. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Saudara-saudara, ini perkataan orang-orang yang melihat Yesus. Tuhan Yesus menjadikan segala-galanya baik. Dan kata-kata yang sama saya pegang sampai sekarang. Saya percaya Tuhan Yesus akan menjadikan segala-galanya baik. Apapun masalah saya, apapun tekanan saya, apapun kondisi saya percaya Tuhan Yesus menjadikan segala sesuatunya baik.
Amin saudara. Jangan lupa ajaran Kristus itu yang terpenting. Kalau kita mengenal Kristus melalui ajarannya yang benar, kita akan mengenal Tuhan yang benar. Kalau kita mengenal Tuhan yang benar, kita akan tahu janji dan pengharapannya. Dan kalau kita tahu janji dan pengharapannya, percayalah, janji dan pengharapannya tidak mengecewakan. Karena apa saudara? Tuhan Yesus gak pernah melakukan segala sesuatu yang jelek. Dia melakukan segala-galanya baik. Hidupmu, masa depanmu, karirmu, jodohmu, apapun yang ada sekarang. Kelihatannya sekarang gak mungkin, mustahil, gak masalah. Percayalah, pegang firman-Nya. Tuhan Yesus menjadikan segala-galanya baik. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, hingga detik ini kami melihat penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Engkau gak akan pernah melihat, membiarkan kami Tuhan sendirian. Engkau menyiapkan setiap kami Tuhan jalan keluar. Engkau menjagai kami Tuhan di kawanan yang baik Tuhan. Di air yang tenang Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hingga hari ini pun Engkau menyertai setiap kami. Tangan-Mu terangkat untuk setiap kami. Berkat-Mu ada untuk setiap kami. Kami mau Tuhan, kami gak jadi seorang Kristen yang cuma nonton.
yang cuman bisa komentar, yang cuman bisa duduk diam. Tetapi kami mau ambil ajaran Kristus supaya kami maju. Kami menjadi seorang pengajar. Kami mau melayani. Kami mau Tuhan menjadi alat-Mu. Dan biarlah kami mengenal Engkau Tuhan. Dan biarlah kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami mengecap kebaikan-Mu. Kami mengecap hadir-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkaulah yang kami rindukan setiap hari. Karena kami tahu Tuhan, pada waktu kami berjalan bersama dengan-Mu, Engkau menjadikan segala-galanya baik. Dan kami imani Tuhan, kami mau bawa firman-Mu. Kami mau taruh di hati kami. Kami mau berjalan dengan kepastian. Kami mau berjalan dengan iman. Kami gak mau takut lagi Tuhan. Kami gak mau khawatir lagi Tuhan. Karena kami percaya kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, bukan Tuhan Allah yang mati. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah satu-satunya pengharapan kami, jalan keluar kami, penolong kami, penyelamat kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing the Spirit. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan daripada jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari saudara-saudara, kita dekapkan tangan kita di dada. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.